Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang budiman dan bijak. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan babak semifinal di SEA Games tahun ini antara Timnas Indonesia lawan Timnas Thailand yang berakhir untuk kemenangan Timnas Thailand dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini berarti Timnas Thailand berhasil lolos ke babak grand final dari SEA Games tahun ini, sedangkan Timnas Indonesia nanti akan main di perebutan medali perunggu antara lawan Timnas Malaysia atau Timnas Vietnam. Saya ada membuat konten preview dari pertandingan semifinal ini kan teman-teman, dan telah saya jelaskan serta tegaskan di konten preview tersebut bahwa meskipun ini bukan Timnas Thailand yang senior, ya tapi tetap saja ini tim yang kuat dan juga tim yang menakutkan dengan daya serang mereka yang mengandalkan possession, passing, dan juga pressing game. Dan ternyata memang itu yang terjadi kan di pertandingan yang baru saja berakhir. Karena terlihat para pemain dari Thailand itu menguasai jalannya pertandingan, passing-passing mereka jauh lebih akurat, dan pressing-pressing mereka jauh lebih efektif. Memang pada faktanya para pemain mereka tidak bisa banyak menciptakan peluang ke gawang dari Timnas Indonesia. Tapi secara permainan terlihat para pemain dari Timnas Indonesia itu tertekan terus-menerus. Sehingga kita juga bisa perhatikan beberapa kali counter attack yang coba dibangun oleh para pemain kita itu bisa diputus atau dihentikan oleh para pemain dari Timnas Thailand mulai dari lini tengah. Itulah yang menjadi kesulitan bagi para pemain kita untuk menciptakan peluang dari open play. Oleh karena itu, dari segi peluang yang diperoleh oleh para pemain dari Timnas Indonesia, mayoritas adalah dari situasi bola-bola mati. Hanya satu dari situasi open play. Pada saat Sadil Ramdhani memberikan umpan kepada Egy Maulana Fikri di babak kedua yang hampir saja dia mencetak gol. Dan setelah itu sayangnya Egy Maulana Fikri juga tidak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera dan perlu diganti. Kalau dari segi permainan ya terlihat jelas Timnas Thailand ini unggul dari ball possession dan juga dari kemampuan mereka untuk bermain dengan variasi serangan. Artinya para pemain dari Timnas Thailand ini tidak hanya mengandalkan umpan-umpan pendek atau juga long ball passing, tapi juga para pemain dari Timnas Thailand ini mengandalkan skill individu mereka untuk bisa membongkar pertahanan dari Timnas Indonesia. Karena terlihat dari menit-menit awal, para pemain dari Timnas Indonesia itu memilih untuk bertahan dan mengandalkan counter attack. Dan sepertinya itu sudah diantisipasi oleh pelatih dari Thailand, Alexander Polking. Karena terlihat jelas para pemain dari Thailand itu, yang pertama, man marking Witan Sulaiman. Yang kedua, pemain manapun dari Thailand yang dekat kepada Egy Maulana Fikri harus memberikan pressing yang ketat. Oleh karena itu, teman-teman juga jika menonton pertandingan ini bisa melihat bahwa Egy Maulana Fikri itu paling banyak dilanggar di pertandingan ini. Sedangkan Witan Sulaiman sama sekali tidak mendapatkan free space. Jadi ketika bola dari Egy itu sudah diputus, kemudian Witan juga di marking ketat, ya tentu kesulitan bagi Timnas Indonesia untuk menciptakan peluang atau mencetak gol. Maka itu dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Timnas Thailand, Timnas Indonesia mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Dari Maklok, tendangan bebas langsung, kemudian dari Rizky Ridho, dari umpan yang diberikan oleh Egy, dari free kick juga, kemudian Maklok, tendangan sepak pojoknya itu yang terkena mister gawang. Sedangkan dari Timnas Thailand, ya cara mereka menyerang itu terlihat lebih terpola. Seperti yang saya juga jelaskan di konten preview bahwa mereka akan membangun serangan dari lini pertahanan. Dan sayangnya para pemain dari Timnas Indonesia itu memilih bertahan mulai dari lini tengah. Sehingga para pemain dari Thailand itu leluasa membangun serangan dan bisa memberikan bola itu ke lini tengah dan juga lini depan mereka. Tapi memang dari segi pergerakan ya para pemain dari Timnas Thailand ini terlihatlah lebih aktif karena mereka tidak hanya bergerak dengan bola tapi juga melakukan pergerakan tanpa bola. Dan tampak jelas para pemain dari Timnas Indonesia itu tidak bisa memberikan counter pressing kepada para pemain dari Thailand yang mengandalkan high line of pressing. Kalau dari segi susunan pemain atau starting lineup memang hanya ada satu pergantian yang dilakukan oleh Coach Shin Taeyong, yakni di sektor fullback sebelah kanan karena Asnawi kan tidak bisa bermain. Kita mengira mungkin Rio Fahmi yang akan diturunkan, tapi yang dipilih adalah Rahmat Irianto. Secara defensif, Rahmat Irianto tidak buruk, tapi ketika dia juga dibutuhkan untuk membangun counter, di sana terlihat dia tidak punya kemampuan seperti Asnawi.
Kemudian di sebelah kiri, Dewangga yang beberapa kali juga overlap, sayang tidak bisa memberikan crossing-crossing yang diperlukan. Hampir saja dia mendapatkan peluang kan ketika dia tiba-tiba berada di kotak penalti pertahanan timnas Thailand, tapi memang dia tidak dilanggar sih. Nah, artinya secara permainan memang timnas Indonesia ini memilih bermain defensif. Di babak pertama kita hanya defend, maka itu peluang-peluang kita itu dari situasi bola-bola mati. Tapi ketika di babak kedua ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong, seperti Marcelino dan juga Witan ditarik keluar, kemudian ada Sadil Ramdhani dan Abimanyu yang masuk, baru terlihat timnas Indonesia punya momentum dalam urusan membangun serangan. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan momentum, ya sayangnya para pemain kita tidak bisa memanfaatkan peluang yang mereka dapat. Ya walaupun itu adalah peluang-peluang yang sulit karena mereka juga dikawal ketat. Jadi artinya memang terlihat nih bahwa dari pelatih Thailand tidak salah juga memilih penjaga gawang yang senior karena Kawin ini sangat tenang di pertandingan ini. Beberapa peluang dari timnas Indonesia di babak kedua itu justru adalah peluang-peluang on target atau yang mengarah langsung ke gawangnya, tapi dia masih bisa melakukan penyelamatan-penyelamatan yang bagus. Jika dari timnas Indonesia yang paling sering dilanggar itu adalah Egy Maulana Fikri, maka dari timnas Thailand yang paling sering dilanggar itu adalah Benjamin Davis yang memberikan assist kepada Weerattep yang mencetak satu-satunya gol di pertandingan ini. Kalau dari segi stamina, ya saya sih melihat para pemain dari timnas kita lumayan bagus. Karena memasuki babak extra time juga, para pemain kita masih bisa membangun serangan dan coba untuk menciptakan peluang meskipun tidak berhasil. Dan dari segi agresivitas, ya sama juga. Para pemain kita juga melakukan jumlah pelanggaran yang banyak sama seperti para pemain timnas Thailand. Memang terlihat pertandingan ini berjalan sangat amat keras teman-teman. Dalam tempo waktu 90 menit saja, total pelanggaran itu sudah puluhan yang dilakukan oleh para pemain dari kedua tim. Dan kemudian ya kita lihat juga akhirnya setelah kartu kuning demi kartu kuning yang diberikan oleh wasit kepada para pemain dari kedua tim, ada total 4 kartu merah yang diberikan. 1 kepada pemain dari timnas Thailand, Willem, dan 3 ke pemain dari timnas Indonesia, Firza Andika, kemudian Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto. Ya tampak jelas ya para pemain juga coba untuk bermain dengan agresivitas yang tinggi, tapi akhirnya mereka juga sepertinya terpancing emosinya. Ya para pemain dari timnas Thailand juga coba sih beberapa kali untuk mengintimidasi atau juga bermain agresif agar para pemain dari timnas kita itu terpancing. Dan mereka mengubah style of play mereka setelah mereka unggul. Bagaimana caranya mereka unggul? Jika teman-teman bisa melihat lagi tayangan ulang dari gol ini, teman-teman bisa melihat nanti bahwa ada bola yang lepas di lini tengah dari timnas Indonesia sehingga penguasaan bola itu diambil alih oleh para pemain dari timnas Thailand. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa cara menyerang mereka itu mengandalkan sektor flank. Ya artinya dua fullback kita ini harus betul-betul waspada. Dan ternyata ketika mereka mendapatkan penguasaan bola itu dari tengah, mereka shifting position, memberikan bola itu kepada pemain yang berada di sektor wing. Gustafsson, jika saya tidak salah, dia memberikan umpan kepada Benjamin Davis. Ini pemain yang bagus ya di timnas Thailand ini di U23, pemain yang muda. Dan kita melihat bahwa para pemain dari timnas Indonesia itu sudah berkoordinasi dengan baik karena mereka main marking nih kepada para pemain Thailand. Kemudian ketika umpan itu diberikan oleh Davis kepada Weerattep, pinternya Weerattep ini melakukan gerakan individu sehingga Dewangga tidak bisa mendapatkan bola. Dan setelah itu dia melepaskan tendangan yang keras untuk menjebol gawang dari Hernando Ari. Ya kalau saya perhatikan jalannya pertandingan ini terlihat berat sebelah sih. Karena para pemain dari timnas Thailand jauh lebih unggul dalam cara mereka membangun serangan dan juga dalam cara mereka bertahan. Betul, timnas Indonesia mendapatkan cukup banyak peluang. Tapi ya itu dia mayoritasnya adalah dari situasi bola-bola mati. Artinya ya para pemain Thailand sudah paham apa yang perlu mereka lakukan. Yaitu mencegah counter-counter cepat yang akan dilakukan oleh para pemain dari timnas Indonesia. Dan itu berhasil. Karena Egy terus-menerus dilanggar, kemudian Witan di marking habis. Maka itu Witan akhirnya keluar, ya Egy memang karena cedera tidak bisa melanjutkan jalannya pertandingan. Sadil masuk, he was not bad, Sadil bagus, tapi juga beberapa kali kita lihat dia sulit untuk memberikan umpan ke rekan yang lain karena ya zona marking dari para pemain Thailand itu sudah bagus. Setelah unggul 1-0, Thailand juga bermain bertahan, maka itu timnas Indonesia bisa membangun serangan. Jika seandainya para pemain Thailand tetap membangun serangan, ya saya pikir akan sulit juga bagi para pemain kita untuk menciptakan peluang atau untuk bergerak aktif menuju ke ruang pertahanan dari Thailand di babak extra time. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini? Ya bahwa ketika ada pertandingan yang krusial atau penting, sangat
vital bagi para pemain itu untuk bisa menjaga daya pikir mereka. Artinya ketika dalam posisi tertekan seperti yang tadi kita nonton pertandingannya, ya para pemain dari timnas Indonesia itu perlu pintar mengalirkan bola ke depan. Jadi jangan sampai cuman menghalau bola keluar dari lini pertahanan. Jika hanya cuma menghalau bola keluar dari lini pertahanan, maka penguasaan bola akan kembali diambil alih oleh para pemain dari timnas Thailand. Nah, ketika tidak bisa memberikan umpan secara akurat dalam proses transisi positif, ya tentu itu akan memudahkan para pemain dari tim lawan yang dalam hal ini adalah para pemain dari timnas Thailand untuk terus-menerus menggempur lini pertahanan kita. Ya, maka itu saya pikir ya timnas Thailand dengan permainan attacking game mereka, possession game, kemudian passing-passing mereka yang akurat, ya layak juga sih tampil di final. Ya kalau tadinya pertandingan ini dilanjutkan ke adu penalti, ya kita juga akan sulit untuk menebak ya siapa pemenangnya teman-teman. Karena seperti yang saya beberapa kali pernah katakan di konten dari channel YouTube Triple B, bahwa kalau adu penalti itu ya seperti lotre sih. Ya mungkin bisa menang, mungkin juga kita bisa kalah kan. Ya tapi Thailand sekarang sudah lolos ke pertandingan final dan sangat disayangkan bahwa timnas Indonesia tidak bisa mencapai target untuk mendapatkan medali emas di SEA Games tahun ini. Dan jika di SEA Games sebelumnya tahun 2019 timnas Indonesia itu lolos ke final, justru di SEA Games tahun ini yaitu 2022 timnas Indonesia gagal ke final, dan nanti juga kita belum tahu lawannya siapa untuk mendapatkan medali perunggu, apakah Vietnam atau Malaysia, ya tapi kan kita tahu bahwa targetnya sebetulnya adalah medali emas. Nah dari Thailand terlihat mental para pemain mereka stabil, yang menurut saya mental para pemain kita juga stabil, karena tidak banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain kita di pertandingan ini, tidak ada kepanikan juga yang tercipta, mereka juga coba bertahan secara solid. Tapi selain itu para pemain dari Thailand taktiknya berjalan, mereka tahu mereka terus-menerus perlu melakukan high line of pressing, itu tidak mudah tapi stamina mereka juga prima, dan mereka akhirnya berhasil mencetak gol dan mencegah pertandingan ini untuk ditentukan melalui adu penalti. So kita tunggu nanti pertandingan selanjutnya dari timnas Indonesia di perebutan medali perunggu, ya sambil kita berharap ya minimal mendapatkan medali perunggu ya di SEA Games tahun ini teman-teman. No hit, only football, salam sepak bola.